rumah mereka kok. Ada yang tak minta bikin teks deskripsi mengambil dari internet. Itu sudah diferensiasi produk. Sudah, cuma saya nggak tahu kalau itu namanya diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nggak tahu namanya, cuma itu sudah saya lakukan. Kita semua udah ketika ngajar matematika kadang-kadang pakai kit matematika yang berbentuk bangun ruang itu, kadang-kadang menggunakan animasi pembelajaran. Guru ngomong tapi di dalam video itu ada fungsi kuadrat x ditambah 2x sama dengan 3. X bisa digantikan dengan A atau B. Ada yang ngomong di situ menggantikan guru. Itu sudah diferensiasi produk. Satu lagi, itu kan gurunya ngomong di situ, bukan bunda, bukan ustaz. Ada yang ngomong di situ. Satu lagi, ada animasi. Ada anak-anak kayak kartun gitu kan. Jeglek, 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 seret, seret. Sama operasi bilangan akar berpangkat sama, cuma dia nggak dijelaskan. Cuma ada tanda panah, jeglek, 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 gitu. Itu diferensiasi proses. Kita sudah lakukan, cuma kita nggak tahu itu namanya apa. Itu terus kemudian diferensiasi ya. Apa meneh? Ngomongin tentang apa meneh? Kolaborasi, kompetensi 4C, kompetensi APA 21 kolaborasi. Masa ada guru yang nggak pernah nyuruh anaknya kerja kelompok? Kan nggak mungkin. Pasti eneng kan kerja kelompok, pasti eneng. Tetapi kemudian Bapak Ibu pinterkan lagi pembagian kelompoknya seperti apa? Apakah pembagian kelompoknya sudah heterogen? Heterogen itu dari jenis kelamin, dari sisi kompetensi, dari sisi sifat, heterogen. Apa? Kadang-kadang pengelompokannya ini ya 1, 2, 3, 4 berbalik ke belakang saja. Satu kali lagi, anak-anak itu adakan pretest ya. Saya kalau mengelompokkan menggunakan pretest. Di awal masuk itu saya pretest dulu untuk tahu kompetensi bahasa Inggris mereka. Maka untuk mengelompokkan nanti akan saya potong menjadi 4 kelompok. Kelompok tinggi, kelompok yang nilainya gede, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok 4. Ketika pengelompokan nomor 1, nomor kelompok kedua 1, kelompok ketiga 1, kelompok keempat 1. 4 orang ini sudah dari 4 kelompok. Maka ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang cukup, ada yang kurang. Itu saya dari dulu tuh mohon maaf kalau masalah ide-ide seperti itu karena banyak baca, jadi banyak punya ide masukan mau seperti apa. Udah banget. Satu kali lagi, ibu mengelompokkan anak-anak ada kerja kelompok di rumah ya. Yang rumahnya deketan siapa? Pernah baca nih? Pernah? Iya, itu kedekatan rumah, kedekatan domisili untuk mempermudah kerja kelompoknya. Itu sudah heterogen. Bagaimana cara Ustadz Bunda mengelompokkan itu tidak hanya satu cara seumur hidup. Terus Bunda Ustadz nanti apa? Karena bocah-bocah yang ditolak oleh semua orang. Ada anak yang tidak mau, teman-temannya nggak mau. Apa yang Ustadz Bunda lakukan itu? Terus sebaliknya ada anak yang maunya cuma sama itu aja. Nah itu bagaimana Ustadz Bunda memfasilitasi perbedaan seperti itu dalam pengelompokan. Itu sudah kolaborasi kompetensi APA 21. Kemudian critical thinking, Bunda nanya mengapa, bagaimana. Jadi bukan hanya apa, tetapi kalau critical thinking, analisis itu sudah sampai pada pertanyaan mengapa, bagaimana. Bahasa Inggris, bisa banget, siapa bilang itu hanya untuk IPA. Mengapa kecambah yang ditanam dijauhkan dari cahaya matahari tumbuhnya berbeda dengan kecambah yang ditaruh di depan jendela yang mendapat sinar matahari. Itu analitis kritis. Di IPA banyak kalau IPA. Mengapa tanaman yang ini ditanamnya menggunakan tunas yang muncul di daun, sementara tanaman yang ini ditanamnya menggunakan biji. Apa bedanya? Misalnya seperti itu banyak. Terus apakah Bapak Ibu di PPKN mengatakan tidak bisa? Bertanya mengapa? Bisa banget. Di bahasa Inggris bisa banget. Mengapa
Maka kalau di bahasa Inggris itu di teks prosedur berjudul nasi goreng kok di ingredients, tetapi ketika membuat layang-layang kenapa kok materials? Anak mikir ya, prosedur itu membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Kenapa di nasi goreng, pecel, spaghetti, sandwich kok ada ingredients? Sementara buat layang-layang, buat video TikTok, buat surat, buat Google Drive kok adanya materials. Apa bedanya? Terus kasih contoh lagi, nanti ada anak-anak yang muncul. Oh ini yang makanan pakai ingredients, tetapi yang bukan makanan menggunakan material. Tergantung bunda mancingnya. Nek bunda cuma kasih satu soal ya mereka jadi bingung. Oh lah, nasi goreng, layang-layang. Tapi coba, ini nasi goreng, pecel lele, ayam geprek, ayam penyet. Sini ini membuat layang-layang, membuat vlog. Nanti bedanya nanti ini ada masyarakat orang tua pelibatannya. Kemudian nanti dibaca saja. Oke. Sama ya. Merancang layang belajar itu pilihannya ya. Oke. Ini ya nanti refleksi ya. Refleksinya mau pakai 6 topi atau pakai 4 HP. Setelah pembelajaran kan dikurang dengan topi iya kan refleksi iya cuma desain audio paling mungkin deh kan bahasa Indonesia mungkin ya kan bahasa itu banget mulai dari nolnya per 1 Oktober yang pelibatan siswa. Kalau di Ustadz Bunda dari tahun 2021 nggak boleh bodok ini, tapi kalau untuk pelibatan siswa per 1 Oktober karena dialokasikan oleh LK karena 1 bulan tadi ya. Makanya tadi di awal saya tanya apakah 1 hari dalam berarti 1 JP atau 2 JP dalam 1 minggu? Apakah 1 minggu dalam 1 bulan? Satu bulan dalam 1 semester. Kan ternyata memilih 1 bulan dalam 1 semester. Boleh. Kamu start nanti di bulan 1. 1 Oktober udah mulai start. Oke. Boleh. Dan terlibat kesimpulannya 4 rapor. Khusus nanti yang untuk dimasukkan ke rapor. Senin 7, Selasa, Rabu, Kamis 8, Jumat 5, Sabtu 6. Versi itu Nanti yang dicatat lagi versi pemasukan yang hari ini lebih dari 25%. Maksudnya lebih dari 25%. Oh, Karena muatan IT-nya iya, dihilangkan. betul. Melalui BWA karena argumentasinya nanti JP PowerPoint lah cara buka PowerPoint kalau argumennya cara buka cara buat aja sih cara buat cara buka 40 dan T orang 38 orang 40 sekian karena 20% dan 25% dari kampus itu berbeda dengan 20 atau 25% dari 40 ya beda iya itu bedanya orang kami tidak ini tengah terus itu yang penting seluruh kegiatan untuk merdeka itu dilaksanakan menyesuaikan dengan masing-masing kondisi sekolah. Rata-rata nomor halaman deskripsi, ya kan? Drama
hari-hari. Teater. Drama ini. Terus kerja. Iya. Yo iya. Oh, bulan sesau. Bulan Bulan sesau. Bulan sesau. Iya. Pesen ke saiki berarti. Suami barang. Sewa bajune barang. Salonnya beli dhewe wae, Bun. Salon. Ini ya temanya ya. Semuanya Gaya betul. hidup kita, coba gaya hidup. Oh iya. Kayak gini kan ibu-ibu lagi gini. Iya. Ibu-ibu tadi bangunan. Iya. Kalau dulu kan bangunlah Pemerintahan saja ngasihkan ke anak, maksudnya anak kerja. sekarang nggak ada. Bukan ke pemerintahan tetap dewi yang bergerak. Suara di Nah, mana? irama. Anaknya Rekayasa dan teknologi. Oh, dulu rekayasa dan teknologi membangun NKRI, sekarang rekayasa dan teknologi. Pasti dong perempuan di sini. Tapi ngerti kan pemerintah. Ini ya, ini yang diangkat oleh Bunda Dea ya. Itu nih Solusi pesen untuk tendanya ke saya iki. masalah cyberbullying. Iya, tendanya ke Nontonnya saiki. sisa betul. Pekarangan. Biasa. Ada mendadak, tendanya ke saiki. Tenda sama ke saiki. Kita musuh. Bunda Dea nanti di awal dulu di 0 Oktober itu dengan bullying itu ada berapa macam bullying itu sudah Bunda Dea siapkan di sini. Bun. Oh, tadi kata Bunda Dea fokusnya ke Bun. bullying. Salah sebut bullying itu ada bullying apa? Fisik. Ada perundungan verbal, Verbal, ada verbal. perundungan fisik, ada perundungan sosial, ada perundungan cyber. Maka ini Bunda Dea harus Bunda backup Pia. dulu Bunda Pia. kompetensi Bunda Dea tentang bullying. Kenakalan remaja itu payung besar di antaranya bullying. Kenakalan remaja kan tidak cuma bullying. Kenakalan remaja kan ada narkoba, ada perkelahian antar pelajar, ada perkelahian remaja, ada kekerasan seksual, ada kekerasan seksual masuk ini juga bullying. Kemudian narkoba, kemudian kenakalan remaja merokok, misalnya kan gitu. Nah, bullying itu salah satu dari kekerasan remaja. Maka Bunda Dea harus membackup nanti di titik 0 Bunda Dea sampai di pentas itu Bunda harus mencakup kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan sosial, kekerasan seksual, kekerasan cyber. Ada 5. Coba hunting, coba berburu materi kekerasan. Ada 5 ini. Maka Bunda harus memasukkan ini sebagai bekal dulu untuk anak-anak ketika mau dipentaskan. Nanti di pentas itu ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, bagaimana mengaturnya menjadi sebuah drama musikalisasi yang keren. 1, itu tentang jenis bullyingnya. Yang kedua, cara mengatasinya. Cara mengatasinya kayak gimana? Maka ini nanti Bunda diskusikan, bukan Bunda Dea yang menentukan. Ini membekali Bunda Dea dengan ilmu, karena nanti Bunda Dea akan dibuktikan dulu oleh Bunda Dea pancing anak-anak. Anak-anak pernah nggak dengar kata bullying? Pernah nggak dengar kata perundungan? Emang perundungan itu ada apa aja? Itu di titik 0. Di 1 Oktober Bunda Dea mulai diskusi seperti itu. Ada kekerasan verbal, boleh Google, boleh banget ya nggak di sini? Ya, oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau nggak gini, Bunda diskusikan, Bunda PR-kan. Besok pagi ada yang mulai baca, boleh di rumah melihat atau tanya sama siapa kekerasan itu dalam bentuk apa saja. Kemudian cara mengatasinya, karena itu harus jadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan. Jangan cuma dipentaskan aja tentang bullyingnya, tapi tidak ada pesan moral. Di tempatmu juga nanti ada pesan moral ya. Ada kalau ini enak karena ada naratornya. Teks dari mana? Dari itu Google biasanya banyak ya. Makanya dari Google kan gue bisa ada 2, 3. Dirimu juga karena musikalisasi katanya tidak ada dialog. Bagaimana pesannya? Saya nggak ngerti kalau pantomim itu memesankannya gimana? Solusinya menggunakan gerakannya. Kayak pantomim. Ya, mirip.
temanya dia tentang bullying atau kenakalan remaja. Kan itu tadinya mau kenakalan remaja, tapi kita teman Febri kenakalan remaja. Kita kata mama nih, bukan kata mama ini karena tadi di awal kan kata dia tadinya mau udah bullying. Tapi dimasukin juga beberapa emang kenakalan remajanya, jadi nggak cuma yang bullying itu aja. Oh, jadi bukan bullying aja, dia kenakalan remaja, dia lebih ke kalau kenakalan remaja ada drug abuse, penyalahgunaan obat, kemudian ada geng motor yang sifatnya abusive, merusak, kemudian mencoret-coret dinding sembarangan, itu juga termasuk kenakalan remaja. Merokok, bullying salah satu dari kenakalan remaja. Tapi kalau bullyingnya saja itu sudah sebutnya udah ada 5 bullyingnya ini. Monggo dia gimana? Enggak, kalau bullying saja kata dia jadi terlalu singkat banget ini nanti ya, monggo silakan aja. Karena kalau kenakalan remaja, kenakalan remaja itu paling besarnya di paling dalamnya besar. sudah ada Sudah apa-apa dan ada. di dalamnya itu ada lagi, bisa Ada. kayak bullying ada satu. Iya, betul. Ternyata di bullying sudah ada lagi tuh, Sudah ada ada pinahnya juga ada. 5 jenis perundungan, 5 jenis perundungan atau 5 jenis bullying. Tuh. Kalau drug abuse kan penyalahgunaan obat apa yang dipakai. Kalau misalnya kita mau menjabarkan detail ya, kalau gede-gede ya kenakalan remaja itu ada drug abuse, penyalahgunaan obat, merokok, kemudian berkelahi antar geng, kemudian kanibalisme, atau tadi mau ngomong yang terjadi itu namanya kanibalisme, kemudian apa lagi, bullying, pencurian yang dilakukan oleh anak-anak itu termasuk kenakalan remaja. Banyak seksual menyimpang. TikTok kita loh sekarang parah banget. Aku tuh sampai prihatin loh nonton TikTok. Aku tuh sampai dikasih tahu oleh anak-anakku, ada anak cowok sama cowok diwawancarai gitu. Ini siapa pacar? Itu memang beneran ada. Kita aja Gitu. Akhirnya ada kantor ada komedi menunjukkan hal itu, cowok sama cowok dan satu cowok pakai kerudung gitu. Ini siapa pacar? Kayak gimana? Ternyata memang ada beberapa di TikTok. Anakku tunjukkan itu memang ada, Bu. Jadi anak cowok dua lagi jalan. Ditanya sama yang mewawancarai. Siapa? Aduh, cowok. Jadi bagaimana, maaf ya, kenakalan remaja itu sekarang sebetulnya sudah menjadi sangat luas. Irong, 11. Sama kayak pembulan lah. Ya, boleh diri juga ya, jangan maaf ya Bapak Ibu, kalau ngomongin ide jangan cuma berbasis pada ide kita. Google dulu. Jadi kita nanti berbasis data, kita berbasis ilmu, ada keilmuan yang kita pakai. Syukur-syukur kalau filenya bukan dalam bentuk blog, tetapi filenya dalam bentuk PDF. Biasanya kalau PDF itu sudah muncul di jurnal. Biasanya kalau jurnal maka sifatnya lebih ilmiah dibanding blog. Kalau blog kan saya suka-suka, saya nulis di blog saya suka-suka, entah benar entah enggak, nggak ada yang bertanggungjawabkan. Tapi kalau di PDF di jurnal itu biasanya sudah melewati seleksi untuk bisa dimuat di jurnal. Banyak, begitu ketik aja kenakalan remaja PDF, nanti yang keluar adalah kajian penulis ilmiah yang muncul di bab 2, di pendahuluan, itu nanti yang muncul begitu. Bukan blog awal. Kalau blog awal tutup aja. Tapi begitu PDF biasanya sudah langsung mengeliminasi yang blog nggak muncul lagi kalau udah ditulis kenakalan remaja PDF. Oh, langsung muncul PDF yang ada di situ. Oke, ada lagi. Kanun lagi jadi ini ya. HP lu Kayaknya Ngomong senjata medis dan mental. Oke, di selalu jalan keluarnya ada ya. Pengenalan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesadaran mental, termasuk ini kenakalan remaja nih Bun, isu narkoba, pornografi, ya. Selain informasi, ini sampai di sini. Wirausahaan masih bisa dilihat. Ini yang agak belum saya tahu berbicaranya. Oke, ini temanya. Tema pilihan ini tahapnya ya. Dulunya SMP, mana SMP? SMP. Satuan pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkat SDN atau 3 tema yang sama untuk setiap tingkat atau kelas paralel. Oke. Tahap berkembang
3 kan. Makanya 1,3 BMR 7-7-nya mau Oh, beda ini. Kita 3 sampai bukan 5 empat kita bareng. atur. Enggak, kalau di tahap awal boleh lebih. Ya. Tahap lanjutan 3 sampai 5. Dibaca lagi. Kelas paralel ya, maksudnya 7-7 udah. 3 sampai dengan 4. SMP. 3 sampai dengan 4. Jadi 3 sudah aman. Kemarin barusan lagi kan Kemarin 3. ya. Sekarang 3 sampai 4. Boleh belum telat kalau mau nambah. Sudah belum mau ngegolkan yang ini. Kita orang kenapa? Udah gede. Ya, karena itu barengan. Ya, ingat tadi ya. 3 sampai 4 ya. kumpulan. Dibaca sambil jalan ya. Saya Nanti sambil jalan saya juga tadi. Pokoknya kan jangan lupa kalau cek ya. Kalau sudah sampai sini udah bener-bener alurnya gitu. Karena aku kalau nggak digituin, aku harus dengan kegiatan aku sendiri. Nggak sempet mikirin mereka sampai mana gitu, nggak sempet. Ya, SMP, 9, Grup KKS. Boleh, apa ya? Latihan hari mosok. Tersikir pas emang itu tersikir. tidak ada yang salah ya ketika kita laksanakan. Kenapa? Karena kurikulum kita terus bertumbuh, selalu ada perubahan-perubahan dan ada ruang untuk kesalahan kita. Selama nanti kita belajar dari kesalahan itu. Tidak ada yang harus karena ini belum bertumbuh. Maaf ngomong ini baru kemarin sore didapat nih, baru kemarin sore didapat. Makanya aku termasuknya alhamdulillah berkah Allah ya, aku Selasa nggak kesini tuh ya. Itulah Ada rahasia perubahan baru ya. Itulah rahasianya Allah. Semuanya dari hikmahnya. Itulah rahasianya Allah. Kenapa hari Selasa itu Eka bilang tapi sih mintanya sampai sore men begitu. Baru kalau sampai sore jangan Selasa karena jam 1 sampai jam 4 saya ada agenda Zoom meeting. Rabu aja gitu kan. Ternyata ini banyak Allah. Saya bingkai sosialisasi baru dapat, penyamaan persepsi baru dapat kemarin. Sudah dimakan, sudah diminum. Iya, Udah habis dimakan ya. siang. Terus habis itu Sudah habis, sudah dimakan ya. Cat memang. habis masih utuh. Saya aja. Tarik Reni, tarik dari itu. Tarik. Udah tuh parah karena muruh. Belum jelas Ya, ya. yang jelas apa masih sibuk apa ribut apanya masih. Mira misalnya. Apa tuh sih? Lemet. Kok apa? Lemet tapi jerone anu. Apa sih? Enak. Lah ya itu. Mutiara ya dong. Agar banyak mutiara tapi lemet aja. Ina, boleh Ina di sini sekali. Untuk kaki ini, tadi kan udah ya, yang kenalan remaja udah saya jelaskan ke Bunda Dea. Untuk kaki ini, Bunda tidak hanya fokus pada hari H, tapi Bunda juga mengantarkan Bapak Ibu guru juga yang mengajar di kelas 7 apa? 7B, yang mengajari kelas 7B ketika di titik 0 di 1 Oktober itu menyentuh Kartini. Semuanya tentang Kartini, apakah tentang perjuangannya, apakah tentang artinya dia untuk Indonesia, apakah juga tentang surat-suratnya, sehingga muncul buku terbitlah habislah gelap terbitlah terang. Jadi jangan hanya fokus pada latihan drama, tetapi seluruh histori apa ya? History journey. Jadi perjalanan sejarahnya Kartini itu sudah harus terungkap
Kartini. Ya, harus muncul siapa suaminya, bagaimana perjalanan Kartini, dia menikah pada umur berapa, dia meninggal pada umur berapa, kemudian surat-surat yang dia tulis untuk dirimu yang mau bikin surat dramanya, suratnya banyak. Surat dari Belanda kan. Belanda. Siapa? Boleh. Tapi sekali lagi dirimu harus fasilitasi loh. Iya. Dirimu yang fasilitasi, jangan kasih materinya ke mereka. Ini aku hanya membackup dirimu sama dengan aku membackup dia. Membackup itu artinya aku ngasih support ilmuwan bahwa dirimu tuh harus pinter duluan. Karena nanti kalau siswa ngomong dirimu malah bingung kan lucu. Jadi dirimu tuh udah tahu duluan bahwa Kartini itu suaminya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, yang dikiriminya surat siapa, dia melahirkan umur berapa, dia meninggal, dia menikah, kemudian perjalanan dia menulis surat itu kenapa, keprihatinan dia terhadap kaumnya itu dimulai dari masa apa, kemudian kok dia menjadi perintis partisipasi itu ngapain, apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang terjadi dengan wanita-wanita di sekitarnya, itu sudah kamu ketahui dulu. Tapi kemudian dioperasikan ke anak-anak, maksudnya apa yang kalian tahu tentang Kartini? Dirimu udah tahu semua, tapi diam dulu. Apa yang kalian tahu tentang Kartini? Contoh, pahlawan emansipasi wanita. Oke, satu. Kemudian yang kedua, penulis buku habislah gelap terbit terang. Oke, ada 2 poin. Terus kejar terus sampai semua ilmu yang kamu dapatkan itu semuanya didapatkan juga oleh anak-anak. Tapi ingat, kamu tidak boleh memaparkan materi. No. P5 milik anak-anak. P5 milik anak-anak. P5 ini adalah proyeknya anak-anak, bukan proyeknya Ustadz dan Bunda Guru. Bukan. Ini proyeknya anak-anak mengasah keterampilan mereka. Pada dimensi apa? Apakah dimensi gotong royong? Apakah dimensi mandiri? Apakah dimensi berketuhanan religius? Itu ranah mereka, bukan kita. Kita memfasilitasi. Project ini adalah projectnya anak-anak, bukan projectnya guru. Jadi mereka Kebayang nggak sih? Kebayang nggak sih mereka? mereka semua, maka pinter-pinter lah kita. Tapi Fasilitasi Deadline nanti yang berkaitan dengan manual itu. Iya, maksudnya dari anak itu misal contoh gini, ternyata ini maksudnya Catet, tekno, dirimu iya, masuk DPS tekno. ternyata ini cenut. Kita cuma mencatat Ya, jangan tidak ada guru ngasih paparan. Kekerasan terdiri dari 5. Nggak boleh. Lemparkan itu ke anak-anak. Kapan anak-anak ini dilahirkan? Lemparkan ke anak-anak. Jangan anak-anak ini dilahirkan pada tanggal sekian tahun. Nggak boleh. Tidak ada paparan materi di proyek. Proyek semuanya gawe anak-anak. Biarkan mereka bergerak. Kan waktunya lama nih, 2 minggu. Waktunya lama. Kalau nggak dialokasikan berapa? Apa yang bilang rundown acara itu dari informasi berapa lama dibutuhkan. Setelah nanti kemudian latihan. Langsung latihan, kan mereka nggak punya backup ilmu. Mereka backup dulu dengan ilmunya, baru mereka tampil. Itu proyeknya mereka. Biarkan mereka berburu ilmu, berburu referensi. Apakah kita mau ke perpustakaan untuk mencari data tentang era ini? Apakah kita mau ke perpus? Ada nggak buku pendukung untuk kekerasan remaja? Ada nggak buku pendukung sumber referensi? Kalau nggak dikode, di PR kan sebelum titik nol. Caranya ide kreatif, jangan pilih 10 soal dilemparkan kepada seluruh kelas. Caranya kelompok 1 soal pertama, kelompok 2 soal ketiga, kelompok 3 soal keempat. Kalau siswanya sedikit, kelompok 1 menjawab pertanyaan 1 dan 2, kelompok 2, 3 dan 4. Baru kemudian peserta didik saling presentasi atau display karya. Ide kreatif, display karya. Suruh mereka membuat, anak-anak kita sudah canggih belum? PPT udah bisa belum mereka? Boleh difasilitasi. Ada yang mau presentasi menggunakan PPT, boleh. Ada yang mau menggunakan karya, mereka tulis kayak mading, boleh, nanti ditempel. Pokoknya guru sesedikit mungkin bicara. Guru hanya menunjukkan arah jalannya. Proyek ini milik mereka. Coba lihat latar
enam dimensi itu loh. Itu menujunya ke sana P5 itu. Artinya apa? Ketika anak-anak dapat intrakuler di kelas, Bapak Ibu sudah membekali mereka di kognitif, di keterampilan. Nah, di proyek inilah mereka mempraktekkan kepintaran mereka yang didapatkan dari putar bunda ketika di intrakurikuler. Ini maksudnya P5. Jadi nggak ada lagi putar bunda menjadi satu-satunya narasumber mereka. Ingat-ingat, P5 itu proyeknya mereka. Kita hanya mewadahi, jangan kocar-kacir. Jangan nanti salah satu melompat kemana ngawur atau karuan. Kita wadahi, kita fasilitasi. Tapi semuanya untuk mereka sendiri. Jadi biarlah mereka bolehin nanti baru belum ada ya informasi tentang kekerasan katanya ada 5, kok belum ada ya yang kekerasan cyber. Contohnya apa? Masih lagi dilempar lagi. Pokoknya teknik coaching. Pokoknya teknik coaching dipakai, lemparkan pertanyaan, biar dia yang menjawab, balikkan lagi. Menurut kalian gimana? Sudah benar atau belum? Menurut kalian bagus nggak ide ini? Mana yang mau dipakai dari 3 ide teman-teman kalian ini? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih menyenangkan? Misalnya seperti itu. Selalu seperti itu. Kita kalau mau memberi jawaban bukan berbentuk jawaban tapi berbentuk offering, tawaran. Bagaimana kalau? Itu kalau mereka setuju. Kalau nggak setuju, biarkan mereka mengolah sendiri. Biar mereka belajar bagaimana cara berdiskusi, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara mempertahankan pendapat, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusan mereka. Itulah P5. Jadi mereka belajar berinteraksi dengan semua teman-teman, belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana berpikir kritis. Kok itu nggak cocok sih seperti itu? Masa kostumnya kayak gitu? Biarkan. Kita nanti hanya mendengarkan, nek gelut nggak usah berkelahi, gimana coba ceritanya gimana, ibaratnya begitu doang. Ya, jangan dari kita. Di P5 kita belajar, di P5 kita belajar coaching. Bunda Mia, Bunda Eka, kita belajar coaching di P5. Tanyakan bagaimana perasaannya. Capek Bu, kenapa kok capek? Habisnya ini Bu nggak mau bekerja sama Bu, dia tuh maunya begini. Menurut kalian kenapa dia tidak mau bekerja sama? Itu coaching. Coaching itu tidak pernah ada tawaran jawaban dari kita. Kenapa dia tidak mau bekerja sama? Dia udah tahu lah Bu, ada tuh relevan, anaknya ini tidak bagus, ini tidak bagus. Kenapa itu nggak bagus? Nia, menurutmu idenya apa? Selalu dilemparkan. Jadi kalau orang di coaching nggak sabar, dia marah. Saya terapkan teknik coaching ini ketika saya jawab WA, marah. Yang nge-WA saya, Pepe ini kok malah balik nanya loh, itu kan jawab Pepe ini. Marah. Padahal aku lagi menerapkan teknik coaching. Dia nanya, Bunda Pepe menurut mereka itu kenapa sih kok seperti itu? Menurut Mas Sigit kenapa? Lah kok malah balik aku teko? Ya aku teko lo bunuh. Dan menurut Mas Sigit apa dulu? Ya mau saya kacau kayak gitu, kacaunya gimana? Coaching itu melihat detail mana yang kita ingin tanyakan. Itu detail banget. Sampai akhirnya menurut Mas Sigit bagaimana cara kita dulu supaya kita menyesuaikan diri dengan kurikulum Merdeka. Yo bocor, selesai, dia tahu jawabannya. Itu coaching. Karena sebenarnya setiap manusia itu ketika ada masalah tahu bagaimana cara mengatasi masalah. Hanya butuh penguatan. Bener nggak kok keputusan dia? Kok aku bilang ini arah kamu? Eka, Bunda Penny jadwal untuk Penny bagusnya gimana? Menurut Bunda Eka mana yang bagus? Ya kalau 1 hari dalam 1 minggu, maksudnya 1 JP dalam 1 minggu, wah ini lewat ribet banget karena kita kan kita pulangnya jam segini oke. Terus pilihan yang kedua apa Bunda Eka? Aku pun kalau 1 minggu dalam 1 bulan, kenapa? Begini oke. Terus pilihan yang ketiga udah tahu dia itu. Terus akhirnya Bunda Eka pilih yang mana? Sudahlah Bunda, Pepe aku pilih yang 1 bulan 1 semester oke. Dia sendiri yang menceritakan masalahnya, dia sendiri yang mencari alternatif solusinya, dia sendiri yang memilih 1 keputusan, maka dia akan bertanggung jawab. Dia tidak, atau Pepe ini kan waktu itu yang ini, no. Ya,
Dulu di angkatan 1 yang melakukan coaching terhadap kepala sekolah adalah fasilitator. Tapi di angkatan 2 dialihkan kepada pengawas. Jadi pengawas mengcoaching kepala sekolah. Kalau fasilitator mau ikut harus disetujui oleh pengawas dan kepala sekolah. Kalau hasilnya mau ikut kayak misalnya Gusti Murni, boleh nggak Bu Penny, Bu Mia, aku ikut ketika sesi coaching. Tapi dia tidak ngomong sama sekali. Karena sesi coaching ini adalah sesinya pengawas dengan kepala sekolah. Jadi coaching itu Bapak Ibu menanyakan apa kendala, menanyakan apa permasalahan. Tetapi kita tidak memberi solusi. Dia sendiri, orang yang bermasalah itulah yang akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Kita tahu kok, kita tahu. Itu malah bunda-bunda diri bunda sendiri kalau punya masalah. Sadar ini, tahu, tapi bagaimana? Itulah sesi. Ya, itu sekarang lagi banyak. Aku mau ikut di belakang 5 Jepang. Tadi narasumber coaching 4 hari. Tadi narasumber kurikulum aku tuh CP. Terus aku ngamar. Ada lagi yang masih belum dibahas. Ini jadwal ya. Jadwal boleh Bunda Mia nanti boleh dibaca juga, bebas. Boleh 1 JP, 2 JP dalam 1 hari. Boleh 1 hari, 2 hari dalam 1 minggu. 1 minggu dalam 2 JP. Ya. Sebenarnya P5 ini boleh mata pelajaran sendiri juga boleh. P5 contoh ya, di bulan Oktober Eka menjadwalkan P5 untuk semua mata pelajaran misalnya ya. Maka di bulan Oktober itu masing-masing Ustadz dan Bunda berdiri di depan kelas melakukan proyek masing-masing, tetapi berdiri sendiri-sendiri, tidak terkait, tidak apa-apa. Sama seperti tadi rutenya, ada perencanaan, ada penyiapan komunitas, segala rutenya tetap sama, tetapi berdiri sendiri-sendiri. Gabungan mapel juga tidak sama, tetapi nanti di assessment beda-beda yang di assessment. Ada aspek atau dimensi atau elemen yang mana fokusnya lebih ke bahasa Indonesia, lebih ke IPS, lebih ke seni budaya, di seni terus ada seperti ya. Dimensinya, oke. Kita profilnya apa? Profil yang mau diwujudkan apa? Profil yang mau diwujudkan yang di sini, yang di sini dari 6 itu loh, yang dari 6 profil baca Pancasila kita profil apa? Ini langkah yang tepat, draftnya tetap harus cepatnya ya Bang. Draft kegiatan sebelum launchingnya. Iya. Kalau di kawasan kita guru boleh kita mulai dari kemarin-kemarin. Tetapi yang pelibatan peserta didik nanti di titik 0. Ya. Di alokasi waktunya Bunda Eka 1 Oktober sampai 30 Oktober itu yang pelibatan peserta didik. Tapi kalau digodok di kita boleh dari kemarin-kemarin dari sekarang. Boleh. Makanya matangkan dulu di sisi kita. Di sisi kita itu matangkannya apa yang akan kita fasilitasi ke peserta didik. Apa yang akan kita fasilitasi ke siswa itu yang dimatangkan di kita. Jangan nanti di siswa kita masih bingung. Sudah ketemu sama siswa di 1 Oktober kita sendiri belum dengan draft rencana kegiatan kita sebagai guru yang memfasilitasi ya, itu dulu yang dimatangkan. Jadi boleh kita selesai intra jam 8, jam 3 itu baru selesai intra ya. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol di atas jam 3 ya. Iya. Di atas jam 3 Tapi kan pagi kita diskusi. boleh sambil diingatkan berapa lama itu 20 menit. Nah, boleh sambil dicek kan. Sementara itu masih fokus di guru lagi, masih sedikit orangnya gitu yang mau diajak ngomong kan, sampai sejauh mana. Jadi Bunda Mia setelah ini boleh udah langsung muncul 7A sama 7B, draftnya bagus-baguskan, kita ketemu di briefing 2 hari yang akan datang, sudah harus siap. Bunda Mia sudah harus siap dengan pertanyaan apa saja yang ditanyakan kepada Bunda 7A dan 7B. Dan juga kaitannya dengan mapel PPKN Bahasa Indonesia, IPS, sama apa. Itu sudah harus siap juga Bapak Ibu gurunya pada elemen yang mana, pada bagian yang mana, poin yang mana, kaitannya dengan mata pelajaran yang tersebut.
menit kan sampai 20 menit jam. Ada di sini. Emang enak 19 menit enak. Nggak tamat 10 menit lah. Dulu kan kita sudah bilang adaptasi ya mobil ya. Tambah parasi. Ya enggak ada. Masih. Modul proyeknya. Modul proyeknya. Ajar. Mana acara? Masuk di PMN. Lengkap loh. Tapi modul ajar yang kemarin kita PKT itu loh. Bukan MPMM itu ya. Di PMN. Kemarin tuh jualnya sekarang nambah lagi di PMN. Iya, pokoknya update terus. Kemarin Iya, nggak kuat. terus di PMN. Soal rencana tindak lanjut loh itu kan diambil. Katanya evaluasi. Evaluasi 2 hari. Evaluasi itu buat rencana tindak lanjutnya 2 hari. Terus evaluasinya di tanggal 26-27. Tadi tanggal 25 nya kita iki pementasan. Pementasan tanggal 25. Pementasan tanggal 25. Yes, dia toh. Yang pertama tanggalnya. Terus pemahaman materi dulu. Pemahaman materi berarti kita Pemahaman materi. sosialisasi. Iya, enggak maksudnya sisa pemahaman materi itu mau diambil 1 minggu atau berapa? Pengenalan itu 1 minggu cukup ya. Kemudian apa sih? 1 minggu sehari loh Bun. Dari pagi sampai siang loh Bun. 3 hari weh. 3 hari weh. Hari ya. 3 hari kan 2 tema kan kan? 1. 1 sampai 1 ya. Satu Bun. 3 hari ya. Jadi pengenalan ini berarti tanggal 3 sampai tanggal 5. Jadi Bun. Ya, 3 sampai 5. Terus Bulan ini orang berpengenalan ini kan nanti bisa dibuktikan dengan kayak tadi. Aku pengennya misal tadi itu gambar, pengenalan itu cuma 2 hari. enggak yang mereka menjawab, mereka menentukan Iya, ini 2 hari siapa ininya kayak gitu kan. Oke bisa mau 2 hari. Tapi maksudku kayak gini pun biar kita ada bukti. Jadi nanti bisa anak menjawab tuh siapa Karena Kartini gitu kan, dia kan sudah punya jawabannya. Tidak hanya sebatas ucapan saja, ditulis. Kita sediakan kertas apa tuh, kertas tempel itu loh. Nah nanti kita sediakan sediakan 1 karton. Jadi jawaban anak-anak itu nanti kita tempel di situ. Ide-ide anak-anak itu kita tempelkan di situ, kita tuangkan. Bisa ada yang ngomong boleh nanti, karena itu nanti untuk bukti kita bahwa kita sudah melakukan P5 proses P5